Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim, ya, yang berorientasi ingin coba mencari nilai-nilai jujur, peduli, disiplin, berani, dan kompeten. Nah, melalui channel ini saya berharap saudara-saudara pemirsa bisa mendapatkan insight ya tentang bagaimana kita membangun bangsa ini melalui pengembangan karakter yang lebih baik, karena negara itu akan menjadi makmur, menjadi hebat ketika rakyatnya adalah rakyat yang berkarakter. Ya, berkarakter itu bisa diterjemahkannya banyak, tapi kalau SKP menerjemahkan orang itu yang jujur, ya, yang punya integritas baik, kemudian peduli itu tidak hanya untuk diri sendiri, hidup itu untuk orang banyak. Ketika orang lain susah, ayo kita bantu, gitu kan? Orang lain perlu kita bantu, inilah kepedulian dalam rumusan di SKP. Kemudian disiplin ini juga sangat menentukan dalam pembangunan karakter, ya. Jadi kita melihat negara-negara yang disiplinnya tinggi seperti Jepang, ya, kemudian juga di Taiwan itu disiplin juga tinggi di sana, ya. Cina, ya, negara-negara yang disiplin tinggi ini ternyata bagus, ya. Termasuk negara-negara di daerah Eropa Timur, ya, kayak di Swedia, ya, Skandinavia lah di sana. Ini luar biasa. Nah, yang membuat saya tertarik ketika saya nggak melihat kompetensi itu menjadi bagian urgent di channel ini atau di SKP ini, karena itu menjadi bagian yang memang harus Anda lakukan, Anda temukan di berbagai macam cara. Nah, yang ini tentang karakter ini, saya ingin dalam sesi ini saya menghadirkan dua narasumber, ya, dua narasumber yang saya kira cukup kenal lah oleh masyarakat umum Indonesia, khususnya masyarakat manajemen. Nah, pertama dulu Pak Tommy Suprabadi. Ya, ini luar biasa. Pak Tommy ini sekarang menjabat sebagai direktur di lembaga pengembangan manajemen, ya. Tempatnya adalah Dunamis, ya. Ini, ya, Dunamis ini Stephen Covey, ya Pak, ya. Jadi mengajarkan bagaimana nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau, tapi dalam hal ini beliau akan menyoroti sebuah sosok seorang yang rasanya menjadi kita kagumi bersama. Nah, nanti akan disampaikan beliau. Kasus nanti juga akan menceritakan, barangkali modelnya seperti, silakan saja. Nah, teman-teman para pemirsa SKP, Pak Salim yang saya hormati, untuk itu saya nggak perpanjang-panjang supaya narasumber ini bisa menyampaikan dengan lebih panjang. Nah, tapi intinya lebih panjang, tapi maksimum 15 menit. Karena kalau melihat di channel itu lebih dari 15 menit nggak enak, gitu Pak. Nah, ya. Baik, untuk itu saya serahkan saja. Untuk yang pertama Pak Tommy dulu, karena Pak Tommy yang saya undang pertama, nanti kan Pak Sus, ya. Jadi biar nggak rasanya nggak talk show gitu, ya. Ya, yang muda dulu Pak Sus, ya. Oke, yang muda dulu. Baik, untuk itu saya serahkan ke Pak Tommy. Monggo. Dan sampaikan tentang apa yang menjadi pemikiran Bapak soal karakter ini dan bagaimana membangun karakter untuk bangsa Indonesia ini. Silakan Pak Tommy, monggo. Baik. Kita kasih plus buat Pak Tommy. Silakan. Monggo. Matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jumat sore berkah nih, ya, kita bisa sharing sesuatu insya Allah. Dan kalau saya diminta sharing duluan, ya seperti layaknya sebuah band kan, ada band pembuka sama ada band yang utama gitu ya. Tunggu Kasus ini senior saya di kampus, orang yang sangat saya hormati, luar biasa lah. Mohon saya izin untuk share. Saya akan menyampaikan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu rumit atau canggih. Mohon izin kepada guru-guru saya, para senior, kalau ada kekeliruan ya karena kesalahan saya.
Tapi kalau ada yang baik ya semata-mata karena Tuhan memberikan petunjuk lah, Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Nah, saya akan mulai dengan sharing yang sangat sederhana. Jadi pada tahun 2000 itu Edelman membuat sebuah survei ya di seluruh dunia dan hasilnya cukup mengejutkan karena ternyata tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu agak memprihatinkan. Jadi di Eropa Barat pada waktu itu, karena ada Eropa Timur ya, hanya 22% itu Great Britain, Prancis dan Jerman. Amerika Serikat 38%. Alhamdulillah Asia masih yang tertinggi, walaupun masih di bawah 50%, jadi 43%. Survei ini saya coba telusuri ke survei yang terbaru ini. Jadi tahun ini dibuat Edelman Trust Barometer. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati, para senior melihat, ini foto-fotonya juga para pejabat publik. Dan hasilnya juga bukan sesuatu yang terlalu menggembirakan, karena ternyata tahun 2021 itu mengalami penurunan, walaupun hanya 1 poin dibandingkan tahun 2020. Saya nggak akan bicara ini terlalu banyak, hanya sebagai pembuka aja. Karena sebetulnya yang akan saya bahas adalah, ini adalah stimulus yang menyebabkan, ini disebut dengan Stephen M.R. Covey. Tadi kalau Pak Kus menyebut Stephen Covey, ini putranya. Bedanya adalah ada tambahan M ya. Kalau yang senior yang sudah wafat Stephen R. Covey, ini Stephen M.R. Covey. Stephen M.R. Covey menulis sebuah buku yang bestseller disebut The Speed of Trust. Tidak akan saya bahas detailnya, tapi kerangka berpikirnya, Stephen M.R. menyebutkan bahwa yang namanya kepercayaan itu memiliki 5 lapisan gelombang. Jadi kepercayaan kepada pemerintah, misalnya dalam hal ini disebut sebagai societal trust, itu lingkaran yang paling luar. Kepercayaan kepada pemerintahan itu bermula dari bagian yang paling dalam yang disebut dengan self trust. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas khususnya titik yang menjadi inti dimulainya riak air ini. Jadi kalau kita pengen membuat gelombang yang besar, harus ada titik di sentralnya, di pusatnya, yang menyebabkan gelombang itu sampai kepada masyarakat. Dan Stephen menyebutkan kepercayaan yang terbentuk di masing-masing gelombang membentuk dampak kumulatif yang eksponensial. Jadi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan tidak bisa dipungkiri itu berasal dari individu. Jadi Pak Kus dengan sangat tepat menyebut individu-individu yang mudah-mudahan bisa menjadi epicentrum kepercayaan kepada sebuah pemerintahan. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya secara emosional sangat menghormati Pak Artijo karena beliau itu sangat menarik, sosok yang sangat menarik, dan baru berpulang pada tahun ini. Dan pada tahun ini juga beliau mendapatkan bintang Mahaputra. Ya, jadi sangat menarik, ada tokoh yang menurut saya agak langka karena pemberian bintang Mahaputra diberikan kepada seseorang yang sudah meninggal dunia dan dalam waktu yang tidak terlalu lama penghargaan itu diberikan. Artinya ada kepercayaan masyarakat kepada individu yang disebut dengan Pak Artijo sebagai epicentrum atau sumber kepercayaan yang berjalan yang menyebabkan masyarakat memiliki harapan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menggabungkan antara konsep yang dibahas oleh Stephen M.R. Covey dan ada yang namanya legenda yang memberikan contoh-contoh. Insya Allah saya coba buat riset kecil-kecilan yang bisa memberikan konfirmasi mengenai konsep yang dibawakan oleh Stephen M.R. Covey. Jadi kita mulai dengan self-trust atau individu yang layak dipercaya. Sangat menarik, saya Muslim, kebetulan di Muslim itu ada sebutan Al-Amin. Ditabalkan kepada Rasulullah, orang yang dipercaya, dan yang sangat menarik justru kepercayaan itu memang berpangkal dari kredibilitas. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan bahas self-trust. Nah, mudah-mudahan gambar ini memberikan gambaran yang cukup sederhana bisa di-exercise. Jadi digambarkan bahwa manusia itu analoginya dengan sebatang pohon, di mana pohon itu terdiri dari akar, batang, kemudian dahan-dahan, ranting, sampai ke daun-daun. Nah, digambarkan bahwa
pohon itu yang terlihat umumnya adalah yang di permukaan tanah, yaitu batang, kemudian cabang-cabang dan daun. Tapi yang perlu dipahami bahwa pohon itu akan menjadi rimbun, rindang, berbuah, dan memberikan manfaat apabila akarnya kuat. Sehingga dalam konsep ini ada dua kelompok besar yang ingin saya tayangkan. Yang pertama, ada bagian yang kita sebut dengan karakter, insya Allah cocok dengan pembicaraan kita bagaimana membangun karakter, tapi juga yang nampak di permukaan yang disebut dengan kompetensi. Jadi secara singkat, saya akan menggunakan kerangka ini bahwa pembangunan karakter itu mencakup dua hal, yaitu integritas dan niat. Sedangkan kemampuan dan hasil itu merupakan konsekuensi logis yang dilatih, yang di-exercise agar memberikan hasil yang nampak di permukaan. Saya akan fokuskan kepada dua bagian ini, jadi karakter berkaitan dengan integritas dan niat. Saya mulai dengan bagian yang pertama berkaitan dengan integritas. Jadi insya Allah ini cocok ini dengan tagline yang diusung oleh Sekolah Kader Bangsa, ada kejujuran, ada keberanian, banyak sekali intersection yang menurut saya menarik, dan saya bersyukur alhamdulillah bisa sharing sesuatu yang merupakan pemikiran orang-orang yang terdahulu. Jadi integritas itu didefinisikan sebagai integritas bukan sekedar mengikuti peraturan. Jadi orang yang taat peraturan itu masih integritas yang levelnya fundamental atau elementer. Integritas bahkan lebih dari kejujuran. Jadi ada 3 elemen dalam integritas, dan insya Allah nanti kita akan lihat dan temukan elemen-elemen ini di dalam diri almarhum Pak Artijo. Jadi ada satu yang kita sebut dengan keselarasan, nanti saya jelaskan apa itu keselarasan, kemudian kerendahan hati atau humility, dan yang ketiga adalah keberanian. Saya akan mulai dengan keselarasan. Jadi keselarasan didefinisikan sebagai hidup selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan Anda. Satunya kata dan perbuatan. Anda melakukan apa yang Anda katakan. Bahasa Inggrisnya walk the talk. Nah, mudah-mudahan hasil riset ini bisa memberikan gambaran ya. Jadi Pak Artijo sebagai Hakim Agung, Dewan Pengawas KPK mengatakan yang demo-demo silakan, tapi beliau mengatakan jangan hanya protes. Berteriak-teriak, melakukan orasi-orasi itu kan masih berbentuk kata-kata. Beliau menganjurkan jangan hanya protes, tunjukkan juga bahwa kamu punya dedikasi. Nanti ada evidence yang juga cukup kuat mendukung beliau. Beliau adalah orang yang walk the talk. Jadi selaras apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan satu. Bagian yang kedua, ini yang saya sebut dengan rendah hati atau humility. Definisinya adalah orang yang rendah hati itu bukan sopan santun dan sebagainya, tapi didefinisikan bahwa orang yang rendah hati itu lebih mementingkan hal yang benar daripada menjadi pihak yang paling benar. Jadi jabatan, pangkat, kekuasaan, kepandaian itu pada akhirnya harus disesuaikan dengan apa yang benar, bukan merasa bahwa saya yang paling senior, saya yang paling menguasai. Ini mungkin hasil riset saya sederhana. Pak Artijo dalam cover yang disampaikan oleh Irfan Kamil di kompas.com pada tanggal 12 Agustus 2021 ini dekat dengan penganugerahan Bintang Mahaputra kepada beliau. Beliau mencatat ini, selama menjabat, Pak Artijo tidak pernah mengambil cuti. Masya Allah. Dan selalu menolak diajak ke luar negeri. Alasannya, hal tersebut bisa berimplikasi besar terhadap tugas-tugasnya. Bayangkan, dengan posisi sesenior itu, dengan posisi tinggi itu, ke luar negeri tidak diambil, cuti tidak diambil. Itu menunjukkan bahwa melakukan hal yang benar, mengurus kasus-kasus, mengurus dengan cepat, membuat keputusan-keputusan yang sangat objektif, itu jauh lebih penting daripada saya kan berhak cuti, saya berhak ke luar negeri. Saya melihat ada teladan yang luar biasa pada beliau untuk kerendahan hati. Yang ketiga, mengenai courage atau keberanian, bertindak sesuai dengan prinsip. Anda melakukan hal yang benar, terutama ketika hal itu sangat sulit dilakukan. Jadi kalau sekedar yang benar-benar nggak ada yang protes, rasanya itu belum disebut sebagai keberanian. Nah kalau kita bicara mengenai keberanian, rasanya begitu banyak artikel-artikel dan catatan-catatan mengenai Pak Artijo, tapi saya hanya ingin menyampaikan sebuah cover yang sangat provokatif
dimuat oleh majalah Tempo, ya. Ini sangat menarik menurut saya pada tahun 2014. Beliau memasang cover depannya dan membuat judul yang sangat relevan dengan keberanian di bawah judul Nyali Artijo. Saya ingin menghukum mati, Pak. Hukumannya udah nggak tanggung-tanggung, dia akan hukum mati. Dan bisa dibayangkan dalam kondisi saat ini, keinginan seperti ini adalah sebuah keberanian yang Masya Allah, luar biasa. Nah, rasanya 3 hal itu menjadi ilustrasi yang sangat menarik, yang membuat saya secara pribadi, ya mohon maaf kalau saya keliru, tapi menurut saya ada teladan-teladan yang sangat nyata pada diri Pak Artijo berkaitan dengan keselarasan, kerendahan hati, dan keberanian. Sedangkan di bagian yang kedua, yang kita bicarakan dengan bagian elemen yang kedua dari karakter, yaitu niat. Niat adalah apa yang Anda rencanakan, motif atau agenda Anda. Jadi, kalau kita ingin tahu seseorang itu melakukan segala hal yang tadi disebutkan, apakah keberanian, kerendahan hati, apakah itu juga keselarasan, kita mesti tanya apakah ini pencitraan semata, atau memang betul-betul ada niat yang agung, yang mulia di balik itu. Sehingga saya menyebutkan adalah niat seharusnya tulus, artinya dilakukan kapanpun, ada yang mengawasi, tidak ada mengawasi. Kemudian niat itu harus memberikan manfaat, serta demi kepentingan umum. Nah, saya mohon izin sharing ya. Ini ada sebuah buku yang menarik dibuat oleh Mas Haidar Musyafa berjudul Sogok Aku Kau Kutangkap. Ini kutipan yang menurut saya sangat baik dan sangat layak untuk memberikan representasi mengenai niat. Pak Artijo mengatakan musuh terbesar negara ini adalah para koruptor yang berpolitik. Mereka menyalahgunakan amanah rakyat untuk mengeruk kekayaan negara demi kepentingannya sendiri. Mengingat besarnya mudarat yang ditimbulkan oleh para koruptor yang berpolitik ini, maka aku bertekad untuk terus melawannya sampai sukma terpisah dari jasadku ini. Masya Allah, tercapai cita-cita beliau. Ya, para koruptor benar-benar telah membuat masa depan negeri ini menjadi sangat suram. Padahal seluruh rakyat berhak melihat dan menikmati masa depan Indonesia yang lebih baik. Oleh karenanya kita semua harus mencerahkan masa depan bangsa ini. Tidak ada toleransi bagi para koruptor di negeri ini. Jadi saya melihat ada sosok yang betul-betul walk the talk, membuktikan itu. Nah, sehingga saya mau mencoba ya, karena supaya kita tidak mencari-cari bagaimana caranya kita mengembangkan apa-apa teladan baik dari Pak Artijo. Sebenarnya referensinya sudah ada. Tanpa mohon maaf atas keterbatasan saya tidak akan memisah-misahkan Pancasila, tapi saya hanya ingin mengambil referensi. Sebetulnya menurut hemat saya, integritas itu dibangun dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apabila kita orang yang beriman, kita berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa, insya Allah 3 hal itu tidak akan pernah lepas. Pertama, keselarasan. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan sama. Karena apa? Tuhan Maha memonitor. Tuhan ada dimanapun juga. Yang kedua, mengenai kerendahan hati. Sudah pasti yang Muslim bilang Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Nggak mungkin orang itu punya kesombongan. Apalagi mau menggunakan berbagai macam fasilitas yang bukan haknya. Yang ketiga, berkaitan dengan keberanian. Orang yang meyakini bahwa tindakannya didukung oleh Tuhan, tidak ada yang ditakuti. Nah, sementara yang berkaitan dengan niat, saya coba kaitkan ini kutipan dari Pak Artijo, menurut saya sangat berkesan, saya ambil khusus ya. Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi bisa dihidupkan karena itu sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih. Bagaimana cara menghidupkannya? Bergaullah kamu dengan orang-orang bijak sehingga kejujuran akan tumbuh. Insya Allah majelis ini, pertemuan-pertemuan ini merupakan implementasi dari rekomendasi yang disampaikan oleh beliau bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang bijak. Nah, sedangkan mengenai niat, saya melihat adalah kaitannya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kalau memikirkan hablum minannas, hubungan antar manusia, kalau yang di atas kan sudah tentu hablum minallah. Nah, sila yang kedua ini menurut saya adalah esensi yang luar biasa apabila kita ingin memiliki niat yang tulus, memberi manfaat, dan demi kepentingan umum. Sekian kira-kira sharing saya. Mohon maaf saya terlambat 1 menit karena saya menggunakan waktu 16 menit. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, saya yang bertanggung jawab. Tapi kalau ada hal-hal yang baik ya semata-mata karena memang Tuhan memberikan nikmat kepada kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jos. Mantap. Ini sebelum saya lupa nih, Pak Tommy, teman-teman ada yang chat minta materi. Saya bilang, nanti gampang.
akan pasti akan di-share materinya. Siap dengan senang hati. Ya, baik, inilah saudara sekalian apa yang disampaikan sebagai pemantik awal ya, Pak Tommy, luar biasa. Jadi kita mendapatkan insight yang dalam ya tentang Pak Artijo, ini luar biasa. Nah, nanti kita gali semua. Kalau ini kan Pak Artijo ini kalau dalam leadership itu yang sudah kelima, Pak ya. Jadi hakim yang dengan punya tingkatan kelima ini memang betul ini sebuah harapan kita bersama bahwa kita memperbanyak orang-orang seperti Artijo ini ya, melahirkan ini. Nah, nanti kita kupas lah, kita cari jalan jalan penelusurannya dan kita ikuti ya, gimana caranya.